September tahun 2020 ini. Kebetulan saya berada tepat di depan rumah ini. Saya sampaikan sedikit tentang progressing pembangunan sirkuit MotoGP yang bila hari pernah saya juga sampaikan bahwa inilah fasilitas terus bahan-bahan yang sudah dikumpulkan di depan rumah ini yang siap untuk dipasang. Di sini dapat saya sampaikan bahwa apa yang netizen lihat seperti beton ini akan digunakan di setiap sisi jalan, di mana nanti akan dialiri oleh air. Apabila hujan, di sini akan ada penyaring filter supaya air hujan yang masuk di dari sini langsung ke laut, tidak langsung ke laut langsung. Di situ ada penampung juga, ada semacam bak penampungan yang luasnya lumayan besar untuk menyimpan air hujan yang jatuh dari langit. Mohon maaf supaya tidak melanggar sunatullah, katanya orang-orang yang di DKI sana. Sana akan ditampung, kemudian ke penampungan, terus baru air yang masuk ke laut itu jernih. Kebetulan di sini sisi kanan ini sedang dikerjakan. Jadi ya, para netizen, para teman-teman dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, jangan khawatir ya, bahwa progressing pembangunan sirkuit MotoGP yang berada di depan rumah saya ini ya, alhamdulillah sudah dikerjakan sesuai dengan harapan Pak Presiden. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa pembangunannya betul-betul dikerjakan maksimal, dan itu dikerjakan 24 hours non-stop, tidak ada hentinya. Dah shift pagi, shift siang, shift sore, shift malam. Jadi di sini ini beton-beton itu mau dipakai semua itu untuk saluran airnya. Ini alat beratnya, kuatnya untuk menempatkan. Jadi semua pakai tenaga mesin, tenaga yang canggih. Nah, di situ itu ya jaraknya sekitar 100-200 meter. Di sini ada untuk pembuatan penyampur pasir sama semen sama air, supaya tidak pakai tenaga. Lelah kalau pakai tenaga kan, mau dipakai di pinggiran itu di pinggiran sirkuit akan dibikin di situ dia semua 1, 2, 3 alatnya. Nah, di sini pintu tengah, di sini pintu tengah, di sana pintu timur, di sana pintu barat. Nah, barat di sini tengah, sana timur. Nah, wilayah sana itu sudah masuk ke wilayah Desa Sukedane, hanya dibatasi oleh jembatan. Cuman di sini yang masuk dalam lintasan sirkuitnya tidak, di situ adalah khusus untuk rute, cuman sarana dan prasarana penunjang, termasuk wilayah Sukedane juga, tapi masih termasuk dalam kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dari Kute, Under Politika menyampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden. Ya, terima kasih Pak Presiden. Di hari yang sama ya, di tanggal 2 September tahun 2020 ini, saya saat ini berada di Pantai Siwak, yang dulu memang tempat ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai desa, yang dari Sukedane, dari Sengkol, ada yang dari Segala Anyar juga ada pernah tinggal di sini. Yang sekarang tanah ini di atasnya sudah dibayar, sudah dilunas oleh perusahaan, tapi bukan ITDC, karena ini tidak termasuk dalam ya kawasan yang dibayar oleh ITDC.
yang luasnya 1.200 hektar, di mana ini adalah milik perusahaan, cuman bukan dari gugusan yang 1.200 hektar itu tadi, tapi masihlah gugusan dari pantai, termasuk dalam gugusan pantai yang berada di seputaran kawasan ekonomi khusus Mandalika. Oke lah para pemirsa, kebetulan di depan saya ini ada para petani rumput laut ya. Petani rumput laut. Kameramen sedikit merapat supaya kita bisa tahu bagaimana proses cara tanam dan segala macam ekstra ya. Ada para petani rumput laut. Mana kamera? Apa kata? Oh, karena di sini baru. Kebetulan ada orang yang saya kenal di sini. Jadi mereka sedang ini mau tanam. Memang nanti nalat di mana ya? Ini kan nalat. Nah, mereka sekarang mau tanam. Ini jenis bibitnya. Hati-hati kameramen, bukan ini licin. Banyak lumutnya. Inilah jenis rumput laut. Kebetulan di sebelah timur gunung ini adalah Pantai Tebua. Ya. Mana Pantai Tebua adalah eksotismenya sangat luar biasa. Cuman di sini saya sedikit mengeksplor dulu bahwa di sini memang pantainya bagus juga, atau tebing-tebingnya itu juga bagus juga, cuman karena di sini sepi. Dulu sih banyak masyarakat yang menghuni daerah wilayah ini, cuman sekarang kan sudah dibebaskan oleh perusahaan di situ, tapi bukan ITDC ya. Karena di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa ini tidak termasuk dalam kawasan yang 1.200 hektar yang dibayar oleh ITDC. Nah di sini sekarang dari dulu memang wilayah ini atau laut ini atau pantai ini memang dipakai oleh masyarakat untuk tanam rumput laut. Bisa disaksikan kameramen, diarahkan kameranya. Nah itu dia rumput lautnya. Ini katanya sih rumput lautnya ini dipakai untuk bahan kosmetik seperti lotion atau apa. Ada juga dipakai untuk agar-agar untuk makanan, penyampur makanan. Karena multifungsi, multiguna. Nah sistem tanamnya masih sangat sederhana, dia pakai ini, kayu ini. Ya memang pada dasarnya memang rusak sih biota laut atau karang-karang yang di sana di dalam di tengah laut di sana rusak gara-gara ini dipatok. Ini dia pakai semacam besi dia. Ya, oke lah, namanya masyarakat juga cari hidup, cari makan ya. Mau gimana lagi? Walaupun resikonya terumbu karang yang di dalam sana ada kerusakan, cuman ya dalam hal ini pemerintah harus sejak tahun sekian ada semacam regulasi yang diterapkan baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, kabupaten maupun provinsi, supaya ya diberikan pemahaman. Kan karena faktor ekonomi mau tidak mau ya seperti ini. Ya begitulah hidup. Butuh proses, walaupun harus ya sedikit ada kerusakan alam. Tapi namanya hidup harus semacam simbiosis. Itulah siklus kehidupan, ada yang dirusak, ada yang diuntungkan. Nah itu, tapi kalau pemerintah mau subsidi kayaknya seperti apa konsepnya, mungkin pakai rakit segala macam. Cuman kalau pakai rakit sama yang di bawah dipakai menggunakan patok begitu, ya kualitasnya lebih bagus yang pakai patok. Makanya masyarakat, para petani atau petani rumput laut begini lebih cenderung menggunakan patok kayak gini. Karena apa? Pertama di samping itu mutu atau kualitas daripada rumput laut yang dihasilkan lebih bagus, ya. Dan waktu durasi tanamnya lebih pendek ketika menggunakan rakit. Nah, kalau rakit mah di sebelah timur gunung ini, mereka para nelayan menggunakan rakit. Cuman karena dia agak lurus seharusnya rumput laut atau geranggangnya gitu loh. Dari Pantai Siwak
Andur Kute Politika menyampaikan buat netizen. Terima kasih. Bisa berkunjung di sini bawa ceweknya, tapi jangan mesum ya, jangan mesum kayak si itu tuh yang kabur ke Arab Saudi itu. Kalau mau mesum, kalau berani berbuat mah tanggung jawab, anak orang nanti marah. Nah itu pantai yang di atas sana itu sudah ada yang masih milik pribadi, sudah dimiliki oleh memang ada yang boleh yang punya, tapi nomininya orang lokal. Ini enggak asing, tetap ada asing. Boleh ada yang dari Jerman, ada yang dari Prancis, ada yang dari Rusia, dari berbagai penjuru di dunia yang punya tanah. Cuman namanya tetap orang lokal, nomininya orang sini. Jadi tetap di undang-undang yang ada di Indonesia itu tidak diperbolehkan atau tidak memperbolehkan orang asing memiliki tanah. Ini saya punya abang saya dari Rambitan, kebetulan ini security-nya. Abang Saddam Hussein. Kok balik lagi, Bang? Kok gimana ini? Kok kebetulan abang saya ini julukannya Abang Saddam Hussein. Ya dalam tuh. Oh iya. Security-nya ini. Ini beliau tokoh masyarakat dari Desa Rambitan, tetapi oleh desa, oleh masyarakat ini dipercaya untuk menjaga keamanan di sini, walaupun bukan asli sini. Ini lalu gimbak. Bang. Oke, makasih Kanda. Ya lain tuh. Angka lalu mulut udah kedek dengan eksplorasi pantai itu. Nah kebetulan, oke, bisa kita kebetulan Pak security-nya, aduh perut ini buncit ya. Sudah terbuka oleh security, kita masuk explore sedikit ke dalam, oke? Nanti kita lanjut di sana, di dalam. Terima kasih. Oh, balik cepat itu. Angka jiwa, ya kan? Mulu. Ini kebetulan saya berada sama abang saya yang dari Desa Rambitan, petugas keamanan, chief security-nya di Pantai Mulu ini. Ini kebetulan pemiliknya ya seperti yang barusan saya sampaikan, memang di sini orang Jepang punya. Cuman nomininya orang lokal juga. Di situ sebelah utara sana Gropok, Pantai Gropok. Nah, ini sebelah selatannya. Di sinilah Pantai Mulu. Luar biasa ini. Pantai Mulu ini juga eksotis.
tepiannya bukan pantai, tepi pantainya langsung bebatuan. Langsung deburan ombaknya langsung menghantam batu, bukan menghantam pasir. Hah? Ya kebetulan hari ini saya khusus untuk mengeksplorasi wilayah timur Desa Kute. Jaraknya saya saat ini dengan Kute Mandalika atau apa namanya sirkuit MotoGP sekitar kurang lebih 4 km. Kurang lebih 4 kilo lah. Saya berada dari sini dan ini masuk ke wilayah Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Nah, if you need some information and detail of the information about tourism of Kute and MotoGP circuit, you can ask me and follow with my channel and call me with the number 081-907-216-654 atau 082-340-021-396 WA. Bagi teman-teman yang butuh informasi tentang Pantai Kute, Pantai Gropok dan pokoknya pantai masalah wisata bisa telepon saya di nomor itu. Dari Pantai Moluk dan Gropok yang termasuk dalam gugusan Pantai Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, saya Andur Kute Politika menyampaikan buat para netizen. Terima kasih. Hati-hati ya turun tangganya. Kebetulan tempat saya review tadi di sebelah gunung ini pantai Siwak. Pantai Siwak. Nah kebetulan ini Pantai Moluk. Tapi turun tangga ya. Down the stairs. Turun tangga. Kameramen pelan-pelan, hati-hati terjatuh. Kalau jatuh kita mah enak. Kalau jatuh di sini sakit. Setelah saya ditemani sama abang gagah saya, Bang Sadam Hussein alias Dulu Giba, Desa Rambitan, untuk mengeksplor para petani rumput laut. Kali ini temanya beda, walaupun tadi saya sempat progreskan di awal di segmen pertama di situ, sampaikan tentang progressing sirkuit MotoGP. Cuma di sini supaya lebih lengkap, bahwa nanti para pengunjung wisata bisa disuguhkan dengan berbagai macam persoalan atau berbagai macam pernak-pernik kehidupan warga di dua desa, antara Desa Kute sama Desa Sengkol. Nah kebetulan ini saya berada di antara para petani rumput laut yang berada di wilayah Muluk ya, Pantai Muluk. Desa Kute, Desa Gropok ya, Desa Sengkol, sorry, wilayah Caralam. Nah ini kebetulan apa ini Pak? Ini lagi, ini kan berletak ini tahun ini?
gerangga. Mau ikan mimbu ini. Ikan mimbu apa? Itu lagi ngutip yang potong bau ikut laut. Pantai Molo eksotismenya luar biasa. Kita nanti dia airnya lagi pasang, dia tertutup itu, batu karang tertutup di situ. Lihat pantainya, luar biasa. Di sini juga para pengunjung sudah sampaikan tadi di atas kalau ada yang mau ke sini berkunjung ke sini atau butuh lokasi tanah di sini, nanti bisa saya fasilitasi no commission, tanpa keuntungan. Saya akan memediasi para investor kalau butuh tanah seputaran ini. Kebetulan ada pemilik yang sudah menghubungi saya. Ketika nanti ada yang butuh untuk pembuatan villa, hotel dan semacamnya, bisa hubungi saya di 081907216654 atau di nomor 082340021396. Dari Pantai Molo, saya Andur Kutu Politika menyampaikan untuk para netizen. Terima kasih. Coba di kameramennya bisa nggak diambil lebih dekat gimana? Jelas yang anak-anak ini lagi yang ngutip, yang terputus itu yang air yang apa namanya di tengah terputus terus terbawa oleh ombak ke tepi, dia itu diambil di sini. Dan ini adalah bagian para pengunjung yang memang ada yang tidak bertahan di sini, mereka adalah ambil. Kalau sudah masuk di pantai ini siapapun boleh ngutip atau siapapun boleh ambil. Cuman yang kalau ditanam di sana, kalau diambil di apa namanya di tempatnya atau tanamnya tidak boleh. Cuman kalau sudah masuk di sini siapapun, everybody can to get it. Mereka baru kemarin. Kameramen saya yang gagal.